Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin jamaah Musallal muhajirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan silsilah kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yang berisi tentang biografi dan juga sifat-sifat serta keseharian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini kita sampai pada bab yang ke-29 dari kitab Syama'il ini. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain amin. Berkata al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, babu ma jaa fi qadahi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan bab yang ke-29, penjelasan tentang wadah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qadah dalam bahasa Arab maknanya adalah sebuah wadah yang dia tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Itu maknanya adalah al-qadah. Terkadang dibuat untuk makan, minum, dan juga terkadang dibuat untuk yang lainnya. Maka dalam bab ini beliau menyebutkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang wadah yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memiliki beberapa wadah di rumah beliau, dan bahkan yang diketahui ada nama-nama khusus untuk wadah-wadah yang beliau miliki. Di antaranya beliau memiliki wadah disebut Ar-Rayyan. Kemudian memiliki wadah juga disebut Al-Mughith. Jadi Rasulullah SAW itu suka menamai benda-benda miliknya, suka menamai benda-benda miliknya. Ya, Rasulullah punya tunggangan, ada keledai, kemudian ada kuda, ada onta, ya. Maka semuanya diberi nama. Salah satu nama ontanya adalah Qaswa. Jadi nama ontanya salah satunya adalah Qaswa, ya. Dan banyak hal-hal yang diberikan nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka hadis yang pertama dalam bab ini, qala al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala,
Haddatsana Al-Husain ibn Al-Aswad Al-Baghdadi qala haddatsana Amr ibn Muhammad qala haddatsana Isa ibn Tahman an Thabit qala, dari Thabit di sini maksudnya adalah Thabit Al-Bunani, muridnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Thabit mengatakan, seorang tabi'in, akhraja ilaina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu hari Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan qadaha khasyabin, sebuah wadah dari kayu, ghalidhan mudabbaban, yang tebal dan sudah tambalan, ada tambalannya, ditambal, bihadidin, dengan ditambal dengan besi. Jadi wadahnya tersebut terbuat dari kayu, dan karena retak atau pecah maka ditambal dengan besi. Faqala, maka berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya Thabit, wahai Thabit, hadza qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah wadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita tahu salah satu bentuk wadah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari kayu. Maka ada faedah di sini tentang kezuhudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu perhatian terhadap dunia. Ada perhatian tapi tidak menghabiskan perhatiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai apa yang ada di rumahnya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadah yang dibuat minum atau makan itu pun terbuat dari kayu. Sedangkan pemimpin-pemimpin di zamannya masa itu menggunakan emas, menggunakan perak, tembaga, kuningan, logam, macam-macam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menggunakan wadah berupa kayu. Itu pun sudah tembelan, sudah ada tambalannya. Ya, maka di sini kita belajar bagaimana kezuhudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggunakan barang apa yang ada, ya. Kalau tidak sampai rusak, sampai tidak bisa dipakai, maka beliau tetap memakainya. Ya, beliau tetap memakainya. Maka termasuk faedah juga dari hadis ini, ya, adalah jika kita memiliki suatu barang, selama bisa dimanfaatkan dan kita masih butuh kepada barang tersebut, maka kita pakai. Ya, selama masih bisa untuk dimanfaatkan atau dipakai. Rasulullah SAW memiliki satu wadah, dan ketika wadah itu ada yang rusak sedikit, maka masih bisa untuk diperbaiki. Maka Rasulullah SAW memperbaikinya. Rasulullah SAW memperbaikinya. Ya, sebagaimana disebutkan Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang bagaimana Rasulullah SAW ketika di rumah, maka Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau mengatakan, kana fi mihani ahlihi. Ya, Nabi SAW itu kalau di rumah ya mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, diantaranya ya kadang sandalnya lepas beliau jahit. Ya, atau bajunya ya beliau tambal. Maka Rasulullah SAW ketika memiliki suatu benda, kalau sudah rusak sampai tidak bisa dipakai, baru beliau ganti. Tapi kalau masih bisa dipakai, masih bisa diperbaiki, maka beliau perbaiki. Ya. Baik. Maka ini faedah dari hadis yang pertama, hadis dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian hadis yang kedua adalah bab ini. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah taala, qala hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala anba'ana Amr ibn Asim qala anba'ana Hammad ibn Salamah qala anba'ana Humaid wa Thabit. Bahwasanya ini dari dua muridnya sahabat Anas. Jadi sahabat Anas memiliki murid-murid. Di antara muridnya yang terkenal adalah Thabit Al-Bunani dan juga Humaid At-Tawil. Nah, di sini dua muridnya mengatakan, Humaid dan Thabit, an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu,
Qala, beliau mengatakan, laqad saqaitu, sungguh aku telah menghidangkan minuman atau memberikan minuman Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadahi, dengan wadah ini, asyaraba, minuman kullahu, seluruh jenisnya. Jadi wadah yang terbuat dari kayu tadi, yang sudah ada tambalannya tadi, maka kata sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau minum sering memakai wadah tersebut dari berbagai jenis minuman yang beliau minum. Alma, air putih, wan nabid, dan nabid, ya, wal asal, dan asal. Asal itu madu, nabid itu adalah air, kemudian ditaruh di dalamnya buah, karena zaman dulu belum ada blender ya. Jadi kalau mau bikin jus, ya buahnya bukan dideplok, tapi buahnya dimasukkan ke airnya. Nah, air dengan rendaman buah tadi itu disebut nabid. Dan yang sering Rasulullah SAW pakai untuk membuat air nabid ini adalah buah kurma. Ya, tapi buah yang lain pun bisa disebut nabid. Tapi yang sering beliau pakai adalah kurma. Jadi nabid itu adalah air yang dimasukkan ke dalamnya kurma. Ya, biasanya beliau masukkan di malam hari, kemudian besok paginya beliau minum. Atau dimasukkan pagi hari, sorenya beliau minum. Jadi direndam dulu supaya kurmanya, ya, atau airnya menghancurkan kurma tersebut. Ya. Wal asal, dan madu. Ya, Rasulullah juga meminum madu. Wal laban, dan juga susu. Ya. Baik. Maka dari hadis ini, ya, dari hadis ini ada beberapa faedah atau pelajaran kita bisa ambil, bahwasanya Rasulullah SAW termasuk minuman yang beliau minum bukan hanya air putih, tapi juga ada nabid. Ya, nabid yang sudah disebutkan tadi, ya, tata cara membuatnya, ya. Dan banyak mengatakan bahwasanya air nabid ini memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Ya, banyak manfaat untuk tubuh. Dan juga madu, ya, termasuk minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan termasuk minuman yang paling beliau sukai adalah al-laban, susu, baik itu susu onta ataupun susu sapi. Ya. Tapi susu kambing, susu kambing, karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lingkungan beliau, ya, itu sapi jarang, ya. Sapi adanya impor. Yang ada di situ ya kambing atau onta. Maka minumannya kalau nggak susu kambing, susu onta. Jarang minum susu sapi. Ya. Dan juga air susu. Ini yang disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan wadahnya jadi adalah wadah yang dibawa oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Maka faedah juga bahwasanya beberapa sahabat memang menyimpan benda-benda peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa sahabat menyimpan benda-benda peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini diantara faedahnya menyimpan benda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengharapkan berkah dengan bendanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Para sahabat mengharapkan keberkahan dengan memakai bendanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan jaminan itu memang bendanya Nabi. Ya. Dan juga itu mengingatkan mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bab yang selanjutnya, bab yang ke-30. Jadi untuk bab yang ini tadi hanya 2 hadis. Bab yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullah taala, babu ma jaa fi sifati fakihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab penjelasan tentang buah yang dimakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
penjelasan tentang buah yang dimakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita membaca misalkan kitab Syama'il ini atau kitab-kitab yang lainnya menulis tentang biografi, ya, itu kita tidak mendapati satu pemimpin pun atau seorang yang ditokohkan sekalipun selevel dunia yang sampai penyebutannya itu rinci seperti ini. Bahkan Nabi SAW itu buahnya disebutkan, apa yang biasa minum, wadahnya disebutkan, ya, tunggangannya disebutkan, ya. Kemudian daging kesukaan Nabi pun disebutkan. Begitu rincinya. Ini menunjukkan kecintaan umat Rasulullah SAW kepada beliau SAW. Ini tidak didapati di umat-umat manapun. Ya, secinta-cintanya misalkan orang Kristen terhadap Isa alaihissalam. Ya. Maka mereka tidak ada buku-buku mereka yang menulis bagaimana tentang biografi Nabi Allah Isa alaihissalam yang secara rinci. Atau mungkin ada agama lain atau ada kelompok lain yang mentokohkan seseorang, mendewakan seorang, tapi ketika mereka menulis biografinya mereka tulis secara umum, tidak pernah serinci yang dibuat oleh para ulama kaum muslimin terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Maka dalam bab ini disebutkan tentang buah-buahan yang dimakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama, qala haddatsana Ismail bin Musa al-Fazazi qala haddatsana Ibrahim bin Sa'id an abihi an Abdullah bin Ja'far qala, dari sahabat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, kana Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau pernah memakan al-kitha birrutab, dengan rutab. Kita akan jelaskan tentang kitha dan rutab. Baik. Maka di sini sahabat Abdullah bin Ja'far mengatakan bahwasanya beliau sering atau terkadang melihat Nabi SAW memakan buah kitha bersama dengan rutab. Al-kitha itu adalah satu jenis timun, tapi bukan timun yang masyhur di di Indonesia ini, ya. Ada satu jenis timun namanya timun Armenia. Saya di pasar jarang melihat itu, nggak tahu ya. Jadi timun Armenia itu modelnya kayak, kalau dari luar kelihatan seperti kelihatan seperti pare gitu modelnya. Jadi kayak agak bergerigi, ya. Tapi dia masih satu jenis timun. Itu kitha. Nah, disebut kalau ini timun Armenia. Jadi beliau memakan timun ini birutab, dengan rutab. Rutab itu adalah kurma yang masih basah. Kurma yang masih basah. Jadi kurma yang masih ada airnya. Ya. Kalau yang umumnya dijual, ya itu sudah tamer. Tamer itu kurma yang kadar airnya sudah menyusut. Itu tamer. Tapi kalau rutab itu dereng kisut gitu ya. Jadi masih seperti buah yang segar. Ya, jadi memang dalamnya masih ada airnya, banyak airnya. Nah, itu rutab. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memakan al-kitha war birutab. Beliau makan timun disandingkan dengan kurma. Ya. Para ulama mengatakan, ya, bahwasanya sifatnya timun ini, ya, timun kitha ini sifatnya dingin, ya, buah yang sifatnya dingin, menyegarkan, ya, di badan itu dingin, gitu ya. Sedangkan ar-rutab, ya, yang mana ini kurma, itu sifatnya panas, ya. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwasanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan dua makanan supaya untuk menetralisir, ya, salah satu dari yang lainnya. Jadi panasnya kurma dinetralisir dengan dinginnya timun tadi, ya. Begitu pula sebaliknya, dinginnya timun tadi dinetralisir dengan kurma tadi. Jadi menjadi seimbang, ya. Menjadi seimbang.
Baik. Ala kulli hal faedahnya kita tahu bahwasanya di antara buah yang pernah dimakan Nabi adalah ar-rutab dan juga al-kifsa, yaitu timur Armenia ini, timun Armenia. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis yang kedua dalam bab ini, qala haddatsana Abdah ibnu Abdullah al-Khuzai al-Basri qala haddatsana Muawiyah bin Hisham an Sufyan an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari sahabat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulul bitikh birrutab, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang memakan al-bitikh. Bitikh itu adalah semangka, birrutab digandengkan dengan kurma, ya, digandengkan dengan kurma, ya. Maka dari hadis ini kita tahu faedahnya bahwasanya termasuk buah yang pernah dimakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah semangka. Ya, bitikh itu adalah semangka. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah makan semangka. Ya. Semangka sudah sampai ke Madinah sana 1400 tahun yang lalu, gitu ya. Dan juga faedah dari hadis ini kita tahu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperhatikan pola makan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan pola makan, ya, dari segi kesehatannya, ya, dari segi kesehatannya. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan suatu maka juga beliau melihat segi kesehatannya. Ya. Baik. Jadi maka tidak mengapa kita makan, ya, sirian gitu ya dalam makanan. Jadi kalau sudah punya penyakit ini nggak boleh makan ini, ya nggak usah dimakan, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Jadi beliau pun ketika sebelum makan maka beliau juga terkadang memperhatikan, ya, dari sisi kesehatan dan lain sebagainya. Baik. Kemudian hadis yang ketiga, qala haddatsana Ibrahim ibn Ya'qub qala haddatsana Wahab ibn Jarir qala akhbarana abi qala sami'tu Humaidan yaqulu aw qala haddatsani Humaid qala Wahab wa kana sadiqan lahu, ya. Wahab ibn Jarir, ya, dari bapaknya beliau pernah mendengar Humaid. Humaid maksudnya di sini adalah muridnya Anas bin Malik, Humaid at-Tawil. Ya. Dan Wahab mengatakan kana sadiqan lahu, dan Humaid ini adalah sahabat atau maksudnya adalah murid dari atau teman dari ayahnya, yaitu Jarir. An Anas ibn Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbiz war rutab. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara al-khirbiz dengan rutab, ya. Al-khirbiz itu adalah melon. Khirbiz itu melon, ya. Tapi melon kan melon yang yang umum itu kan melon yang kulitnya hijau, ya, kulitnya hijau. Tapi khirbiz ini adalah melon yang kulitnya kuning. Jadi ada melon kulitnya kuning, kalau nggak salah apa sebutnya, melon sunbread atau apa gitu ya, agak lupa tulisannya, sunpride gitu ya, saya cari di Google itu seperti itu. Jadi melon tapi kulitnya kuning, ya, bukan hijau, ya. Dan nggak ada batiknya, ya. Kalau melon kan ada batiknya, tapi ini nggak ada batiknya. Jadi mulus gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia mungkin impor, ya, kalau nggak ada mungkin kalau di Indonesia sendiri. Nah, beliau memakan melon ini, ya, kita mudahnya melon dicampur dengan rutab, dengan kurma yang masih muda, kurma yang masih ada airnya, ya. Ya, faedahnya sama di hadis ini. Rasulullah SAW menggabungkan antara makanan yang bersifat dingin dengan makanan yang bersifat panas di dalam tubuh,
ya, supaya menjadi seimbang, ya, supaya menjadi seimbang. Ya, dan di sini juga kita tahu bahwasanya salah satu buah yang pernah dimakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah khirbis ini atau sejenis melon ini. Hadis yang berikutnya yang ke-4 ya, dalam bab ini qala hadatsana Muhammad ibnu Yahya qala hadatsana Muhammad ibnu Abdul Aziz Ar-Ramli qala hadatsana Abdullah ibn Yazid ibn Salt an Muhammad ibn Ishaq an Yazid ibn Ruman an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akalal bitikha birrutab, memakan semangka dengan kurma yang masih muda atau kurma yang masih basah. Ya. Maka hadis ini sama juga dengan hadis yang sebelumnya tentang faedah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakan semangka dan termasuk buah yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kelima. Qala hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id an Malik ibn Anas wa hadatsana Ishaq ibn Musa hadatsana ma'an hadatsana Malik an Suhail ibn Abi Salih an Nabihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kana nas, bahwasanya manusia idza ra'au awwala thamra idza ra'au awwala thamri, ya, apabila mereka melihat awal dari buah, ja'u bihi ila Rasulillah, maka mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan buah tersebut. Fa idza akhadahu Rasulullah, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil buah tersebut, ketika Rasulullah sallallahu mengambil buah tersebut, qala, maka beliau berdoa, Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuk wa inni abduka wa nabiyyuk wa innahu da'aka li Makkah wa inni ad'uka lil Madinati bimithli ma da'aka bihi li Makkah. Rasulullah SAW ketika memegang buah yang dibawa oleh petani tadi, maka Rasulullah mendoakan. Doa beliau menyebutkan Allahumma barik lana fi thimarina hadza, fi thimarina. Ya Allah, berkahi kami dalam buah-buahan kami. Wa barik lana fi madinatina, dan berkahi kami dalam Madinah kami, yaitu kota kami, kota Madinah. Wa barik lana fi sa'ina, ya Allah, dan berkailah kami dalam sok kami dan juga wa fi muddina, dan mud kami. Sok dan mud itu takaran, ya, takaran di zaman Rasulullah SAW dan juga zaman setelahnya, ya, takaran yang ma'ruf, ya. Jadi takaran sok dan takaran mud, ya. Kalau sok itu ukurannya adalah 4 mud, ya. Sok itu ukurannya adalah 4 mud, ya. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hambamu dan kekasihmu dan juga nabimu. Wa inni abduka wa nabiyuka, dan aku adalah hambamu dan juga nabimu. Wa innahu da'aka li Makkah, dan Ibrahim sungguh telah berdoa untuk kota Mekah. Wa inni ad'uka lil Madinah, dan aku berdoa kepadamu untuk kota Madinah. Bimithli ma da'aka bihi li Makkah, sebagaimana yang Nabi Ibrahim berdoa kepadamu dengannya untuk kota Mekah. Wa mithlihi ma'ahu, dan juga yang seperti hal tersebut bersamanya. Qala, kemudian Anas Abu Hurairah mengatakan, ya, thumma yad'u, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil asghara walidin, anak yang paling kecil, ya rohu, yang beliau melihatnya. Fayu'tihi dzalika tsamar, kemudian beliau memberikan anak tersebut buah tersebut. Jadi di sini hadis ini bahwasanya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dulu petani-petani di kota Madinah itu biasanya kalau
pohon mereka sudah mulai berbuah, maka buah yang sudah bisa dipanen pertama, yang sudah bisa dipetik pertama, mereka tidak jual, tapi langsung dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika diberikan hadiah tersebut, ya maka Nabi menerimanya. Karena itu adalah hadiah. Kalau sedekah tentu Nabi tidak mau menerima. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memakan harta sedekah dan juga harta zakat. Tapi kalau hadiah boleh. Maka mereka membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk hadiah. Ya, sebagai bentuk hadiah. Ya. Baik. Nah, ketika sampai pada Nabi, maka Nabi biasanya mengambil buah tersebut kemudian berdoa, mendoakan untuk buah tersebut dan juga untuk masyarakat. Ya. Maka dari kisah ini ada pelajaran, ya. Ada pelajaran. Pelajaran yang pertama, ya, bahwasanya dianjurkan, ya, dianjurkan bagi kita apabila memiliki semisal pohon yang berbuah atau hasil panen, gitu ya, untuk memberikan kepada orang yang soleh atau sesepuh di situ sebagai bentuk penghormatan. Maka ini dianjurkan, boleh, ya, sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka. Sebagaimana sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, ya, sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, mereka ketika pertama kali panen, ya, buah yang pertama kali muncul yang matang itu diambil langsung dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihadiahkan. Ya, para sahabat begitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini boleh, ya. Ketika kita mungkin punya hasil panen kemudian diberikan kepada orang soleh atau tetua di situ yang ditokohkan, ya, ustadz, kiai, gus, ya, syekh atau yang lain sebagainya, ya, diberikan hadiah kepada mereka sebagai bentuk penghormatan kita, kecintaan kita kepada ahli ilmu, ya. Maka ini boleh. Ini kalau biasanya kalau di pedesaan kan gitu biasanya, kalau ada kiai atau gus gitu ya, biasanya kalau panen, nah, itu langsung datang ke rumah kiainya, ini ngasihkan beras, ya, gitu, ngasihkan hasil panennya seperti itu. Nah, ini termasuk akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ini contoh akhlaknya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga diantara faedah hadis ini, ya, hendaknya ketika kita diberikan sesuatu, ya, diberi sesuatu oleh seorang, ya, maka dianjurkan bagi kita untuk mendoakan, ya, dianjurkan bagi kita untuk mendoakan, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kalau kita diberikan sesuatu, ya, diberi pertolongan atau apapun, maka balaslah. Kalau tidak mampu membalas dengan yang semisal, maka minimal ucapkan jazakallahu khairan, itu sudah doa, ya. Rasulullah SAW juga di banyak kesempatan mengajarkan doa-doa bagaimana kalau kita diberi oleh orang lain. Misalkan kita diberikan makan oleh orang lain, maka Rasulullah mengajarkan doanya, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana, ya Allah berikanlah makan, ya, bagi orang yang telah memberikan makan kepada kami, dan seterusnya, ya. Maka dianjurkan kalau kita diberikan sesuatu, ya, maka kita ucapkan doa untuk orang tersebut, ya, dan juga untuk keumuman kaum muslimin. Maka ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa, dianjurkan, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika diberikan buah-buahan tadi, beliau langsung mendoakan, Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina, dan seterusnya. Ya, Rasulullah mendoakan keberkahan terhadap buah tersebut dan seterusnya. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini juga bahwasanya untuk masalah harta, untuk masalah makanan, maka bukan masalah banyak sedikitnya, tapi yang terpenting adalah masalah berkah atau tidak berkahnya. Makanya Rasulullah SAW mendoakan Allahumma barik, ya, ya Allah berkahilah, ya. Beliau mendoakan keberkahan untuk apa? Untuk harta. Buah-buahan ini harta, ya, sebuah kota itu harta,
So' dan mud itu takaran untuk jual beli, itu harta. Ya. Maka Rasulullah mendoakan keberkahan untuk harta, bukan masalah banyak atau sedikitnya. Ya. Maka ini penting ketika kita memiliki harta, kita memohon kepada Allah SWT untuk diberkahi hartanya, bukan masalah diperbanyak tapi diberkahi. Ya. Masalah diberkahi harta tersebut. Kemudian kisahnya Abu Hurairah tadi, ketika Rasulullah sudah selesai berdoa, maka Rasulullah tidak memakan buahnya sendiri, tapi Rasulullah melihat di sekeliling beliau ada anak-anak kecil, ada anak kecil yang melihat. Maka Rasulullah melihat ada anak yang paling kecil, jadinya anak yang paling kecil yang paling kepinginan kan gitu, melihat ada buah-buahan, maka anak kecil tersebut ingin ya melihat saja gitu. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah SAW, kemudian diberikan buah tersebut kepada anak kecil tersebut. Maka dari kisah ini juga ada faedah yang lain, ya. Bahwasanya kita tahu dari hadis ini kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya itu tidak memandang umur, bahkan terhadap anak kecil. Ya, terbukti bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadiahi anak tersebut, anak yang masih kecil, dengan buah-buahan tadi. Ini menunjukkan kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya dari bab ini, ya, dari bab tentang buah-buahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala hadatsana Muhammad ibn Humaid Ar-Razi qala anba'ana Ibrahim ibn al-Mukhtar an Muhammad ibn Ishaq an Abi Ubaidah ibn Muhammad ibn Ammar ibn Yasir an Rubai' binti Mu'awwidh ibn Afra qalat, dari Rubai' binti Mu'awwidh. Rubai' ini nama perempuan ya, bukan nama laki-laki ya. Rubai' kalau di Arab yaitu nama perempuan, Rubai'. Su'ad itu nama perempuan ya, kelihatannya laki-laki tapi sebenarnya perempuan. Dari Rubai' binti Mu'awwidh, qalat, beliau mengatakan ya, jadi perempuan ini mengatakan, ba'atsani Mu'adzun bikina'in min rutab. Suatu ketika Mu'adz, yaitu sahabat Mu'adz, saudaranya ya, mengirimku dengan membawa satu keranjang min rutabin, dari kurma yang masih basah. Jadi Rubai' ini diminta oleh sahabat Mu'adz untuk membawa satu keranjang yang isinya adalah kurma yang masih berair. Wa alaihi ajrin min kitsa'in rughab atau min kitsa'in rughbin. Dan di atas keranjang tadi ditaruh juga beberapa buah yang kecil, ya, beberapa buah kisah tadi, timun, ya, jenis timun tadi. Jadi sahabat Rubai' tadi membawa keranjang, isinya yang bawah itu diisi kurma, yang atas ada sedikit timun yang masih agak kecil. Ya. Wa kana yuhibbul kitha, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai timun. Fa'ataituhu bihi, maka saya pun membawa keranjang buah tadi, ya, membawa keranjang buah tadi kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa indahu hilyatun, dan ketika itu di sisi Rasulullah SAW ada beberapa perhiasan, ya, perhiasan dari emas ya atau perak. Qad qadimat alaihi, yang sudah datang kepada beliau, maksudnya ya hasil rampasan perang. Minal Bahraini, dari negeri Bahrain, ya, dari negeri Bahrain. Famala ayadahu, maka Rasulullah SAW mengisi tangannya minha, dari perhiasan tadi, maksudnya ngerakup ngeten nggih, jadi mengambil perhiasan tadi. Fa'atanihi, kemudian memberikanku perhiasan tersebut, ya. Kemudian memberikanku perhiasan tersebut. Ya, hadis yang berikutnya masih satu kisah ya, satu kisah, hanya sanadnya yang berbeda, kita baca juga. Hadis yang berikutnya, qala hadatsana Ali bin Hujr qala anba'ana Syarik an Abdullah bin Muhammad ibn Aqil an Rubai' binti Mu'awwidh qalat,
dari sahabat Rubai' binti Muawwidh, beliau mengatakan ataitun nabi, saya memberi Nabi sallallahu alaihi wasallam bikina'in min rutabin, sekeranjang dari buah kurma yang masih berair, wa ajri rugbin, dan sedikit buah-buahan ya yang masih kecil. Fa'atani mil'a kaffihi huliyan, maka beliau pun memberikan kepadaku satu genggaman tangan perhiasan. Au qalat, atau beliau mengatakan zahaban, atau emas. Baik. Maka dari dua hadis ini yang senada, ya, kita bisa mengambil kesimpulan cerita bahwasanya Rubai' ini diperintahkan saudaranya ya, Mu'adz, untuk menghadiahi Rasulullah SAW dengan satu keranjang buah. Ya. Disuruh bawa satu keranjang buah, isinya itu kurma yang masih muda. Kemudian di atasnya dikasih sedikit buah timun yang masih kecil. Maka ketika diberikan kepada Nabi SAW, kebetulan ketika itu ada harta rampasan perang yang baru datang, atau yang datang gitu ya, sudah datang, berupa perhiasan-perhiasan dari emas. Maka ketika tahu Nabi SAW diberikan hadiah satu keranjang buah, maka Rasulullah pun membalas hadiah tadi dengan memberikan satu genggam perhiasan yang terbuat dari emas. Ya mungkin harganya tidak selevel gitu ya. Jadi buah terus dihargai emas satu genggam gitu ya. Tapi itulah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW, ya, beliau sangat sakha, beliau sangat dermawan. Ya. Dan kedermawanan beliau ya sangat luar biasa. Ya. Maka dari hadis ini kita tahu, ya, dari hadis ini kita tahu di antara faedahnya, ya, di antara faedahnya termasuk hadiah yang boleh diberikan, ya, hadiah yang boleh diberikan kepada orang lain atau kepada orang yang kita hormati, ya, orang yang kita cintai, maka diberikan buah, ya, memberikan buah, sebagaimana para sahabat pun memberikan buah-buahan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan kalau bisa, kalau kita tahu kepada orang yang akan kita hadiahi ada buah-buah khusus yang disukai misalkan, ya, maka hendaknya kita memilih buah yang memang disukai oleh orang tersebut, ya, karena sebaik-baik hadiah adalah, ya, hadiah yang memang terbaik gitu ya. Ya. Jangan kita memberikan hadiah kepada orang yang kita tahu kalau kita kasih hadiah itu orang itu nggak suka. Ini misalkan ada orang nggak suka durian, ya kita tahu orang itu nggak suka durian, tapi malah kita sengaja kita kasih durian misalkan, ya jangan seperti itu. Jadi kalau mau memberikan hadiah misalkan buah, maka kalau kita tahu ada buah yang disukai, maka kita berikan buah tersebut. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Rubai' wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul kitha. Sebelum memberikan hadiah, Rubai' sudah tahu Nabi ini salah satu buah kesukaannya adalah timun. Maka di atas kurma tadi dikasih timun. Ya, karena Rubai' tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka timun. Dan juga di antara faedah di sini kita tahu tentang kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa bayangkan, ya, buah kurma yang satu keranjang tadi itu dalam tanda kutip dihargai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seharga perhiasan dari emas satu tangan, ya, satu cakupan tangan. Ya, kalau misalkan dihitung secara ekonomi tentu akan merugi. Tapi kalau masalah hadiah, memberikan hadiah, ya, maka tidak menghitung untung rugi, karena sifatnya hadiah. Nah, karena hadiah itu tidak mengharapkan sesuatu yang bersifat material, keuntungan ekonomi, tidak. Tapi hadiah itu lebih kepada memberikan manfaat batin. Makanya Rasulullah mengatakan tahadau tahabbu, salinglah memberikan hadiah supaya kalian saling mencintai, menyayangi, ya, seperti itu. Maka di sini kita tahu kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau sangat dermawan. Dan juga faedah hadis ini adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha semaksimal mungkin untuk membalas setiap orang yang memberikan hadiah kepada beliau.
Demikian pula kita, kalau misalkan ada yang memberikan balasan kepada, memberikan hadiah, memberikan sesuatu pada kita, maka yang afdal, yang utama kita memberikan yang lebih baik dari itu. Kalau tidak bisa, maka yang setara. Nah, kalau tidak bisa memberikan, maka yang kurang dari itu minimal adalah dengan mendoakan jazakumullah khairan, terima kasih ya, syakarallahu lakum, dan seterusnya, dengan doa-doa yang baik. Baik, mungkin adzan dulu, kemudian kita lanjutkan beberapa hadis. Monggo adzan dulu. Baik, kita lanjutkan dua hadis dalam bab yang berikutnya. Bab yang ke-31, qala al-musannif rahimallahu taala, babu sifati syarabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam pembahasan ini penulis akan menyebutkan dua hadis yang berhubungan tentang minuman yang diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dalam bab ini, beliau mengatakan, haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Ma'mar an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, kana ahabbu syarabi ila Rasulillah, bahwasanya minuman yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hul wal barida, adalah yang manis dan dingin. Minuman yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang manis dan dingin. Maka di sini disebutkan salah satu sifat minuman yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah minuman yang rasanya manis dan sifatnya dingin. Tapi dingin suhu normal ya, bukan dingin kulkas ya, karena nggak ada kulkas zaman itu, jadi suhu normal. Maksudnya dingin di sini adalah dingin suhu normal, bukan yang dipanasi dengan api. Maka dari sini kita tahu salah satu minuman yang disukai Nabi, faedahnya di sini, salah satu minuman yang disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah minuman yang manis.
yang manis dan juga dingin. Maksudnya di sini adalah yang manis adalah yang memiliki rasa. Ya. Yang tadi disebutkan yaitu nabidh, minuman yang dicampur dengan buah. Itu salah satu minuman yang disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi bukan maksudnya minuman di sini adalah minuman yang dicampur gula yang khusus, ya. Bukan, tapi adalah minuman yang dicampur buah sehingga buah tersebut tercampur sehingga merubah rasa air yang tadinya tawar menjadi ada rasa manis di situ. Maka minuman ini adalah minuman yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barid, dan yang sifatnya dingin, maksudnya tidak dipanasi dengan api. Ya, tidak dipanasi dengan api. Jadi air yang dingin seperti itu. Ya. Nah, adapun ada mungkin beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasanya minuman yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah air susu. Susu onta atau susu kambing. Ya, maka ini tidak bertentangan dengan hadis ini, maka kita tahu bahwasanya memang yang paling disukai Nabi adalah susu, ya, susu onta atau susu kambing, ya, karena itu minuman atau susu yang ada di zaman beliau. Ya, akan tetapi ya, beliau juga menyukai minuman dingin yang manis, ya, ada rasanya seperti itu, ada rasanya. Ya. Baik. Dan rasa manis yang didapat, ya, tentu di zaman Rasulullah SAW, ya, bisa didapat dengan itu tadi, bisa didapat dengan buah atau bisa didapat dengan madu. Ya, jadi air bening, air putih biasa tanpa dipanasi dengan air, ya, air putih kemudian dikasih madu di situ, ya, dikasih madu di situ kemudian diminum. Nah, ini termasuk juga minuman yang disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis yang kedua, qala hadatsana Ahmad ibnu Mani' qala hadatsana Ismail ibnu Ibrahim qala anba'ana Ali ibni Zaid an Umar wa huwa ibnu Abi Harmalah an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala beliau mengatakan, dakhaltu ma'a Rasulillah, suatu ketika saya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertamu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana, saya, wa Khalid ibnul Walid, dan juga Khalid bin Walid, ala Maimunah, di rumahnya Maimunah. Maimunah ini istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di rumahnya Maimunah. Faja'atna bi'ina'in min laban, maka Maimunah pun datang dengan membawa satu wadah yang berisi susu. Fasyariba Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum air tersebut, air susu tersebut, wa ana ala yaminihi, dan ketika itu posisi saya berada di samping kanannya, wa Khalidun an shimalihi, sedangkan posisi Khalid bin Walid ada di kirinya. Faqala li, maka Rasulullah mengatakan, asyarbatu laka, ya, satu tegukan minuman untukmu. Ya, jadi menawari Ibnu Abbas tadi yang ada di sisi kanannya. Fa in syi'ta atharta biha Khalidan, tapi kalau mau kamu boleh, ya, memberikannya kepada Khalid dulu baru ke kamu. Fakultu, maka saya mengatakan, yaitu Ibnu Abbas, ma kuntu liuthira ala su'rika ahadan, maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan, saya tidak akan mendahulukan seorang pun dari bekas minummu, ya. Maksudnya, ya, saya nggak mau, ya, saya dulu, setelah jenengan saya dulu, itu katanya Ibnu Abbas. Tsumma qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, man at'amahu Allahu ta'aman falyakul, barang siapa yang sudah diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu makanan, falyakul, maka hendaknya dia mengatakan, Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahi kami dalam makanan tersebut, wa at'imna khairan minhu, dan berikanlah kami makanan yang lebih baik daripada makanan tersebut. Wa man saqahu Allahu azza wa jalla labanan, dan barang siapa yang diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan minuman susu, falyakul, maka hendaknya dia mengatakan, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu,
ya Allah berkahilah kami dalam susu tersebut, wazidna minhu, dan tambahilah bagi kami dari susu tersebut. Tsumma qala, kemudian sahabat Ibnu Abbas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, laisa syai'un yujzi'u makana at-ta'ami wasyarabi ghairul labani. Tidak ada satupun yang bisa menyamai kedudukan makanan dan minuman seperti kedudukan susu. Jadi beliau mengutamakan susu, baik itu dalam makanan ataupun minuman. Maka dalam hadis ini ya ada beberapa faedah, ya, ada beberapa faedah. Di antaranya bahwasanya giliran makanan atau giliran minuman atau giliran urutan ya yang afdal hendaknya dimulai dari sisi kanan. Ya, dimulai dari sisi kanan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ketika ada minuman dalam satu wadah, maka beliau memberikan ke arah kanannya, yang mana di arah kanannya itu adalah Ibnu Abbas. Sedangkan di sisi kirinya itu ada yang lebih tua dari Ibnu Abbas, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid jauh lebih tua daripada Ibnu Abbas. Tapi Rasulullah mendahulukan sisi kanannya. Ya. Jadi mendahulukan sisi kanan ini, ya meskipun yang sisi kanan lebih muda. Ya, misalkan yang kanan anak kecil, yang kiri orang tua, kemana yang lebih didahulukan? Maka yang didahulukan adalah anak kecil tersebut. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mendahulukan Ibnu Abbas ketimbang Khalid. Ya. Ya. Dan ketika Ibnu Abbas ditawari, ya, gimana kalau Khalid dulu? Maka Ibnu Abbas nggak mau. Saya nggak mau, saya minta berkasnya jenengan. Ya, gitu. Jadi mau keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah diantara faedah hadis ini, ya, hendaknya sebelum makan atau minum dengan suatu apapun, ya, hendaknya disunahkan untuk berdoa sebelumnya, ya, dengan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Di antara doa yang diajarkan Nabi adalah doa ini, Allahumma barik lana fihi, ya, Allahumma barik lana fihi, itu cukup, ya. Atau mungkin dengan Bismillah, ya, ya, dan seterusnya. Baik. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, ya, bahwasanya termasuk minuman atau hidangan yang utama itu adalah susu. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, laisa syai'un yujzi'u makana at-ta'ami wasyarab ghairul laban. Tidak ada yang menyaingi, ya, kedudukan makanan dan minuman melebihi kedudukan susu. Ya, jadi susu ini memiliki keistimewaan tersendiri di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sangat suka dengan minuman ini dan beliau lebih mengutamakan dari minuman yang lainnya. Demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga memberikan manfaat dan bisa kita amalkan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.